ada jalannya. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berarti yang pegangan tali Allah itulah orang yang bersatu, yang enggak mau pegangan itulah orang-orang yang bercerai-berai. Kemudian Allah mengingatkan, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu itu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah jadikan kamu menjadi bersaudara karena nikmatnya, yaitu nikmat apa? Hidayah. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan dulu kamu itu sudah berdiri di tepian neraka, sudah dilongkas cemplung rokok, tapi Allah selamatkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Maka seperti inilah diterangkan ayat-ayat kepadamu agar engkau mendapatkan petunjuk. Jadi ibaratnya ada orang 10 tukang mendem labe, terus yang telu ngaji tobat nggak mau mendem, otomatis kalau nggak mau mendem nggak mau kumpul di majelis mendem. Niku kira-kira niku sing dilok elek niku sing mendem apa sing ra mendem? Sing wani ngelok niku sing mendem apa sing ra mendem? Sing mendem mesti ngelok wah sok suci saiki, sok alim, sok ustaz. Padahal sing elek luwih akeh timbang sing apik kan gitu. Nah, pertanyaannya, yang sedikit itu salah apa benar? Pak. Benar. Yang sedikit itu menurut jenengan memecah belah atau malah mengajak pada persatuan? Persatuan. Kenapa? Bihabli minallah, di atas tali Allah. Apa tali Allah? Islam. Apa ajaran Islam? Ojo mendem gitu. Sehingga kalau dia sendiri yang jumlahnya sedikit tapi di atas kebenaran, itulah orang yang ngajak persatuan. Paribasane sak kampung niki naudzubillah nih. Berbuat kesyirikan, kok enek siji sing ngajak tauhid ini. Mesti sing dilokne mecah belah siji itu. Padahal kalau pakai kaidah ini yang ngajak persatuan itu satu itu. Justru yang menyimpang itulah yang berpisah dari jalan kebenaran. Makanya Nabi itu menggambarkan jalan kebenaran itu lurus, terus kiri kanannya digambar garis-garis, terus mengatakan iki lho jalan lurus. Nek kowe nyemplung ngene mlaku terus tekan surga, kiwa tengene iki adalah jalan-jalan menuju neraka dan setiap jalan itu ada penyerunya. Pramila nggih, enggak selalu kebenaran itu jumlahnya harus banyak. Angger oke-okean wong ngaji karo wong napa tip-tipan dangdutan kok kayak ndi. Gitu. Makanya kita harus paham bersatunya itu di mana. Nah, wa'tasimu bihablillah, di atas tali Allah. Nah, agama. Makanya nanti dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Nek pada akhirnya kamu harus berdiskusi, berdebat, berbeda pandangan, silakan, tapi pakai tali Allah lagi. Apa? Inallah wa rasuli, dari Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah wa rasuli, kembalikan kepada Allah, jangan tidak bisa ngobrol langsung sama Allah. Berarti apa? Quran. Kemudian kepada Rasul jangan juga tidak bisa ngobrol langsung sama Nabi sudah wafat. Berarti apa? Hadis. Artinya kalau kemudian ada perbedaan pendapat, ya patokan kebenarannya kali Allahnya ya Al-Quran sama Sunnah. Kalau sudah diajak kembali ke situ, satunya nggak mau, ya yang nggak mau ini yang menyimpang dari persatuan, gitu. Jadi persatuan kita itu di atas agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang contoh persatuan yang sangat indah, persaudaraan yang sangat indah pada Quran surat Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor, orang Ansor itu berarti orang Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin. Orang Madinah itu ada yang datang Baitul Aqabah
beriman itu, nah, balik lagi, baik itu Aqabah 2 70-an orang pulang lagi beriman, dan ngajak-ngajak tetangganya, saudaranya, walaupun belum semua beriman. Nah, terus mengundang Nabi untuk hijrahlah kaum muslimin ke sana. Mereka sudah disambut sebagai saudara, Nabi datang belakangan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka datang orang Muhajirin, sebagian mereka sudah beriman, orang Ansornya, dan di sini dikatakan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dengan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi apapun yang didapat orang Muhajirin, mereka nggak pernah punya prasangka apapun. Paribasanya yang orang datang dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, yang bawa ya cuma yang dipakai sama yang dikendarai mau naik kendaraan. Nah, maka begitu sudah sampai sana, itu orang Madinah nggak ada sih mikir, ikinku bakal dodolan untuk duit, menguasai bisnis ini. Bahkan ketika dipersaudarakan ada seorang Ansor yang kemudian mengatakan, Mas, bojoku loro pilih siji ku tak pegaten kaono boten usah. Kemudian lagi berikutnya, Mas, iki lho kebonku enek pirang-pirang pilih siji engko PN boten usah. Ini nek piye-piye ditawari sawah sepatok lho piye? Gelem ra? Mas, sawahku 5 patok pilih siji engko PN mangkat. Nek perlu ramu siji, mosok siji, ya loro lah. Bedanya kita sama mereka itu situ, kelasnya itu. Ditawari kebun kurma, pun enten kurmane garek ngepek manen, moh, kayak bojone moh, coba luar biasa. Dan apa yang mereka mau? Coba tunjukkan saja pasar, tak boleh dewe, usaha dewe. Makanya itulah orang beriman. Orang beriman itu dilarang, diharamkan ngemis. Dengan mulai ini para laki-laki ini harus jadi tulang punggung orang, tulang tulung. Udah kerja, apa ngemis, warna gede gagah, boleh tak penting kelan ngemis. Iya ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mempersaudarakan kita, mengharamkan kita untuk saling menyakiti. Ya, mulai. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Imam Muslim, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hei hambaku, kowe kabeh hambaku, aku mengharamkan kedoliman untuk diriku. Berarti Allah itu tidak akan pernah berbuat dolim pada hambanya. Wa ma'allahu bidzulamin lil abid. Allah itu tidak akan berbuat dolim. Lah kok enek wong nyemplung rokok, salah ide milik jangan sing berpecah belah tadi lho. Lah kok enek orang disiksa di kuburan, salah sendiri dia suruh cebok pas kencing enggak mau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Terus kamu sebagai saudara tak haramkan untuk berbuat dolim di antara kalian. Fala tadzalamu, ojo do saling mendolimi. Sehingga muslim itu didefinisikan sebagai al-muslimu man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Orang Islam dikatakan Islam yang baik dan benar adalah orang yang bisa menjaga orang Islam lain dari mulut dan tangannya. Jadi nggak boleh mulutnya itu menyakiti hati orang lain, tangannya mau melih. Dan Nabi mengingatkan bahwasanya kedoliman itu akan menjadi kegelapan yang akan menggelapkan jalan kita di hari kiamat nanti. Ittaqud dzulma fa inna dzulmatu yaumal qiyamah. Hati-hatilah sama kedoliman, karena kedoliman itu membuat gelap hari kiamatmu. Niku nggih, mari bahasanya ya. Niki dengan kotak niku bayangin rokok. Terus, nah mungkin dibentangkan sirot di atasnya. Seret gitu. Nah, sirot ini jembatan yang licin dan menggelincirkan. Kiri kanannya ada duri kait yang mengait-ngaitkan. Ya, saya senang mancing, bayangin kalau mancing ya. Seret gitu. Dan itu jalan terus. Nanti orang-orang yang beriman, bertauhid, lurus, tidak berbuat kesyirikan, jauh dari dosa-dosa besar, tidak berbuat dolim tentunya. Jalannya secepat kilat. Seret.
Nanti ada orang yang kemudian beriman, tapi sosok lakoni dosa, nah jalannya mulai pelan-pelan. Jadi nanti ada yang seperti kedipan mata, cepat diangkat seperti kilat, kemudian seperti guntur, terus seperti burung, seperti unta. Nah nanti yang paling susah itu orang munafik. Begitu wis ngadeg. Ini Abu Jandar obat ya, ngadeg udah melaku gitu, kan gelap ya. Nanti dikasih cahaya, bayangin gitu ya. Wah dikasih cahaya, wah biar bulu gitu, melaku tekan tengah cahayanya dipateni. Dia gak tahu lagi jalan depannya, keprosok masuk neraka. Itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman masih dikasih terang jalannya, tapi ini wow, enten sing cepet, enten sing alon-alon, enten sing kesaut-saut itu nanti tekan ngarep suwek-suwek, tapi tetap selamat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya menjaga iman itu jangan jadi orang munafik. Nah, kemudian disebutkan di sini, jangan kamu berbuat dolim karena kedolimanmu itu akan membuat gelap hari kiamat. Kemudian yang keenam, kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil hak orang lain dengan cara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam litaqulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil itu apa? Nanti dalam ayat yang lain, illa antakuna tijaratan bainakum. Kalau pengen nggak disebut batil, maka akadnya harus jual beli. Berarti selain jual beli itu ada potensi kebatilan. Punya temen diambil, dicuri, yaitu batil. Dipinjam nggak dibalikin, batil. Dipinjam dibalikin yang rusak, ya batil. Namanya macam-macam. Lemah tangganya digeser, ya batil. Warisannya saudaranya nggak dikasihkan, ya batil. Dan kadang ada orang karena nggak belajar ini salah. Misal 5 bersaudara, bapaknya meninggalkan lemah tanah 1 hektar, lalu meninggal 2 saudaranya. Padahal saudaranya yang 2 ini punya anak. Terus yang 3 ini sepakat. Ini kan lemahnya pakai dewi. Jadi, wes jarai anak orang putu. Gandeng anaknya saya dari telur, telur ini batil. Makanya nanti ada seorang yang model kayak gini. Itu jauh-jauh kontak saya, nanya saya moro. Lemahnya 20 patok, Pak. 20 patok. Punya adik perempuan, pernah menikah, meninggal tapi nggak punya keturunan. Terus minta dihitungkan, saya hitungkan. Saya kasih gambaran nanti dapat warisan ini dari harta adiknya. Harta adiknya yang meninggal nggak punya keturunan, tapi juga pernah menikah, tapi suaminya sudah meninggal. Itu kalau nggak salah 14 patok. Berarti ini juragan tanah benar. Nah, itu ketika saya kasih tahu ponakannya nanti dapat ini jawabannya, wah kok penak men nom ra pernah rekoso, mikul luku, mikul garu, ra pernah macul, ngerti-ngerti ento, omeh aku krungu-krungu. Dek ento omeh didol luku motor, kok penak men uripe. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak mau memberikan haknya orang-orang ini. Akhirnya nggak lama saya dengar kabar kecelakaan. Untung masih hidup. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu kebatilan. Termasuk kebatilan apa? Kebatilan orang-orang yang korupsi itu. Makanya ketika mereka korupsi, ngambil hak orang lain, hak masyarakat, hak negara, terus jenengan yang nggak paham, terus batin, enak yo. Jika dia 30 miliar mau di penjara 2 tahun, mau aku ya gelem, ampun. Jenengan batin elek ngoten niku untuk dosa. Padahal orang yang ngrasake ya, ampun. Makanya jangan batin elek, batin itu sing baik-baik aja. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang zalim akan dihancurkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat Al-An'am ayat 45, "Faqati adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin." Maka binasalah celakalah orang-orang yang zalim itu sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Fir'aun sudah selesai, Qarun sudah selesai, Haman sudah selesai. Sinten mulai kaum Ad, kaum Samud sudah selesai, kaum Lut sudah selesai.
Cuman bedanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi ketika diutus disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Salah satu tafsirnya adalah dengan diutusnya Nabi agar bumi hangus, pembinasaan semua negeri sudah enggak ada. Tapi jangan lupa ada sebagiannya masih ada. Jadi umpama dan Indonesia itu masih ada orang baik kok dalam manggone dan mungkin kerajaan gitu kan. Nah, sing elek kok nenek ini dalan cium riku gitu kan. Iso wae dalan cium riku dihadap kabeh dengan selamat. Tapi nek zaman dulu sebelum Nabi Muhammad datang, sing dolim orang situ, ya sing diadep situ dengan yo kena. Jadi ono ya sana. Dan itu tujuannya sana, ning jenengan yo kena. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah, pentingnya menjaga kampung-kampung jenengan itu. Biar nanti nek kampung liya itu kemudian mendapatkan sesuatu karena jeleknya keadaan itu disabta di kampung itu. Kan enten wong sak kampung itu kompak, judi, ramandhet-mandhet atau sing tentang sing lupa vaksin gitu. Niku ket esuk tekan esuk 1 kali 24 jam 7 hari seminggu 30 hari sebulan itu ramai-ramai. Nanti yang di Jakarta juga ada namanya Kampung Bali, Kampung Ambon, itu terkenal transaksi narkoba, terus rumah-rumah itu digunakan buat nyabu. Nah, zaman dulu nih Surabaya itu doli. Nah, kalau kayak gitu-gitu nggak diberesin, ya nanti kampung-kampung itu bisa Allah turunkan Anda. Nah, kalau zaman dulu itu nggak sekampung sama goro. Nah, tapi begitu Nabi SAW turun, diutus oleh Allah SWT, maka yang terjadi itu cuma berlaku spot-spot seperti itu, tidak semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dilarang untuk berbuat zalim, maka tidak cuma kepada orang Islam, tapi orang manusia pun nggak boleh kita zalimi. Nabi SAW bersabda, "Man dzalama mu'ahadan," siapa yang mendolimi orang kafir yang tinggal di negeri yang damai, awin takut sohu atau mengurangi haknya, kudune gajine nampa 100 dikelomi dari 400 dengan juragane alhamdulillah. Au kallafahu fawqa taqati, atau membebani kerjaan yang melebihi kemampuannya. Wong kafir gerin, jenengan wis iso ngira-ngira iki maksimal kuat ngangkat 30 kilo, jenengan kan ngangkat sekental sekali angkat nanti gerin ceklek gitu ya. Au akhadha minhu syai'an, atau mengambil yang bukan haknya dari orang kafir itu bighairi tibbi nafsin, tanpa ada keadaan yang dibenarkan. Kata Nabi apa? Fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, maka aku akan menjadi pembela orang kafir itu nanti di hari kiamat terkait kedoliman ini. Jadi ini bukan berarti mau kafir cenderung surga buatan, tapi lebih kepada Nabi mengingatkan, ya kalau kita orang Islam pun nggak boleh mendolimi, nggak cuma orang Islam, orang kafir nggak boleh didolimi. Jangankan kok orang kafir, kewan itu loh nggak boleh didolimi. Nanti ada seorang wanita yang dikatakan 2 kali. Yang pertama, seorang wanita yang masuk surga karena nawa anjing. Yang kedua, ada seorang wanita yang masuk neraka karena kucing. Yang masuk neraka yang masuk surga karena anjing, kenapa? Karena ada anjing kehausan dikasih minum, dia masuk surga. Ini bukan berarti ini dalil bingung ngomong minum anjing buatan ini dilalang opasi ngoten ya, kire ngelak dikek ngombe ngoten terus iki berarti dalil kok minum kire tak minum. Kok bareng minum terus dicari-cari. Nah, terus yang satunya masuk neraka karena kucing. Kenapa? Minum kucing dilebokke terangkengan tapi ra dipakani, akhirnya mati. Nah, ini hadisnya memang anjing dan kucing. Minum manuk ra dipakani ya padha ae, Pak. Minum iwak ra dipakani sami aja. Makanya seorang muslim itu nggih enggak apa-apa kalau punya kesenangan minum-minum wonten niku ning ya kudu diopeni. Mungkin ten kiai niku ya mungkin rodok loro ya atine. Jadi enek manuk ngoceh apik ngoten niku terus dibayari. Terus go mulih ra gelem ngoceh, nesu deh, ra dipakani. Begitu kok ya ora gelem ngoceh, jadi manuk ra dipakani tambah kang ngoceh to. Ya akhirnya mati. Dan ternyata apa yang dia lakukan pada burungnya itu nggak cuma sekali 2 kali, bahkan sama ayamnya pun diperlakukan yang lebih mengerikan lagi. Dia punya pitik jago ini ucul,
surup-surup muncul. Terus kejak rencang kula kan goleki. Yo, goleki kancane aku goleki pitikku. Yo. Ketemu Pak ning pojokan. Tuh dikepung itu, begitu kemudian dia mabur membuat muka, iso cekel. Cak gitu. Begitu kecekel, nesu orang pitik itu. Wangnya begitu kecekel, gurune kok diplotir. Ini wong lara jiwa. Teman saya cerita kayak gitu ya, wah itu zaman psikopat ya. Nah, kenapa kok burung setelah dibeli dibawa pulang orang dari Moja di perjalanan itu kan dia stres Pak, kudu ditekan ngomah di kerodong si digawe nyaman si ngoten nomleh biasanya dulu juragane rupane ngoten terus tiba-tiba ganti jenengan dia kan yo dulu jenengan yo stres juga terbiasa si ngoten lho. Niku dunia perburungan ini ngoten niku. Ikan nggih kami bandingan tuku niku kan dicemplungke mboten langsung tapi diaklimatisasi. Ngoten niku lho, wonten ilmune. Makane nek kan ilmu rasane niku. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis yang lain bahkan ketika seorang muslim itu membunuh orang non muslim di negeri yang damai, ya, atau di Indonesia kali ini tiba-tiba banyak mau masang bom di gereja segala macam. Maka Nabi mengingatkan man qatala mu'ahadan, siapa yang menganiaya membunuh orang kafir mu'ahad di negeri yang damai, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium dengan jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan yang boten lain itu kalau nanti ngitung itu sekitar 17 kali menghubungi bumi. Makanya dengan mungkin pengajian kok titik-titik jihad, titik-titik jihad, terus jihadnya itu bukan di tempat jihad tapi jihadnya Indonesia dengan cara gini, hati-hati. Biasanya hadis ini kalian saat durungnya mau ora tahu disampaikan. Kok ngerti Mas? Ya aku tahu melulu gitu kan. Makanya ya saat itu entah belum pernah baca atau sengaja nggak mau baca, hadis-hadis kayak gini disingkirkan padahal ada. Ya. Jadi kalau mau jihad di medan jihad Palestina, bukan di tempat-tempat yang nggak ada peperangan. Yaudah itu tak sulit perang lebih ramai, nggak boleh. Orang Islam itu tidak boleh gawe rusuh atau menciptakan kerusuhan, nggak boleh. Makanya kalau kemudian kepada orang non muslim saja tidak boleh, apalagi kepada orang Islam. Ngapain orang enten foto-foto Islam biar ngaji bareng enten iki, gua begitu dapat pencerahan dalam tanda kutip, melu jamaah tertentu, sepekah di masjid, gitu kok ya, kok di masjid mana kita sudah beda piye? Ya aku jamaah kayak gue kono, maksudmu? Kan aku Islam, ya aku Islam ya, tapi Islammu kan aku beda, gitu ya. Enten, omahnya sedang masjid, mau goro-goro melu ormas niku Jumatan pilih mau cucu ngado. Padahal dari lompat gitu. Ya, jamaah biasanya kayak pelang 50 meter yang tinggi. Hati-hati kok sing ngono. Kumbane kodanan ditaske itu sesuk dikumbah meneh. Kaya ngumpuli di tembok kiri gitu. Oleh Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh mendolimi orang kafir? Nah, karena Allah membolehkan kita berbuat baik sama orang kafir. Kapan? Ketika mereka tidak menganiaya kita. Jadi dengan punya tonggo Pak Fransiskus Capetius gitu kan. Terus dia orangnya baik, nggak pernah aneh-aneh, bahkan baik gitu kan. Kan ada orang kayak gitu, gitu. Maka Allah mengatakan apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak melarang kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau memang dia itu enggak berbuat dolim sama kita, di kampung itu biasa-biasa aja, yang jenengan nggak boleh mendoliminya. Dia punya mangga nggak boleh kita curi. Dia punya rumah nggak boleh kita halangi jalannya, nggak boleh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dolim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu wal ladzina dzalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Maka mereka akan ditimpa keburukan akibat apa yang telah mereka perbuat, dan orang-orang dolim di antara mereka itu kelak akan juga
menimpa keburukan yang mereka berbuat dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Az-Zumar ayat 51. Dan orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Nabi SAW bersabda, "Wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati sama doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Bahkan nek sing donga wong kafir ya tetap Allah akan mengabulkan kalau konteksnya soal dia terzalimi. Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiron." Hati-hati sama doanya orang dolim walaupun dia kafir. Fa innahu laisa dunnaha hijabun. Dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Ini bukan berarti membenarkan kekafirannya, bukan. Tapi ini mimbabil wa'id, mengingatkan kita bahkan orang kafir pun tidak boleh kita dolimi. Makanya dulu ada kisah Abu Musa al-Asy'ari, ya kalau nggak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika jadi gubernur Mesir, beliau membangun sebuah bangunan proyek pemerintah yang menggusur rumah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini nggak mau ngejual rumahnya, tetap digusur oleh penguasa Mesir pada waktu itu. Lalu dia jauh-jauh dari Mesir ke Madinah mencari Umar bin Khattab, menceritakan apa yang terjadi. Dan jawaban Umar bin Khattab simpel, digolek balung siji terus digeseknya di pedang, seret, konen kekno, dibawa dijudokin. Saya dari Madinah. Barang itu apa? Minta maaf, nggak jadi digusur. Seperti itu Islam yang baik, yang benar itu, bukan kemudian malah menganiaya orang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Taimiyah mengingatkan ketika kedoliman itu sudah meluas, mewabah. Makanya kan korupsi Indonesia itu tahun 2025 itu kan totalnya hampir 1.000 triliun. Nggak tahu saya pernah ngomong ke sini atau enggak. 1.000 triliun ini punya umpama dijikuk 100 miliar loh, 1 triliun aja. Itu bisa nyekolahkan semua lulusan SMA, semua dari Papua sampai Aceh dengan SPP sekitar 2 juta, nyekolah nguliahke sampai lulus 8 semester. Semua lulusan SMA pada tahun yang sama. Jadi misal saat ini 1.000 triliun dijikuk 100 triliun di nyekolahke yang lulus di 2025. Niku bisa lulus di 2029 sarjana kabeh tanpa bayar di kuliah yang bayar SPP ini 2 juta. Kan mungkin niku kita utang misalnya. Tapi nek sing SPP orang itu mboten, sing murah-murah mawon. Tapi kan di kuliah kok jujur. Tapi ya itulah manusia serakah. Maka pelakunya korupsi itu nggak sampai 1.000 orang, paling 500 orang. 1.000 triliun itu loh. Yang nyolong itu paling ngomong 500 orang nanti. Makanya kita mengingatkan, wallahu yansur daulah al-adilah walau kanat kafirah wa yuhliku daulah ad-dhalimah walau kanat muslimah. Demi Allah, Allah akan menghancurkan negeri yang tidak adil alias berbuat zalim walaupun negeri itu negeri muslim. Tapi sebaliknya Allah akan menolong negeri yang kafir tapi yang adil. Makanya kita mau jujur hari ini, negara besar itu negara mana? Mau jujur loh. Amerika, Rusia, Cina, gitu, Perancis, ini negara Islam, negara kafir. Kenapa kok bisa gitu? Nah, lihat ini perkataan ulama. Karena apa? Karena mereka menjaga diri dari mendolimi masyarakatnya. Walaupun masih ada yang dolim, tapi secara umum enggak gitu. Makanya di Cina itu dari masa ke masa, dari dinasti ke dinasti itu hancur karena korupsi pemimpinnya, kaisar-kaisarnya. Nah, di tahun abad 19 lahirlah seorang manusia bernama Zhuangzi, yang dia lahir ya tidak punya bapak, tidak punya ibu, terlilit kemiskinan yang sangat-sangat mengerikan, dan dia bersumpah, nek aku jadi penguasa tak beres kabeh. Nah, begitu dia jadi penguasa, yang terjadi apa? Dia katakan, siapkan aku 100 peti mati, 99 mengadai koncoku siji aku. Dan dia menerapkan hukum mati buat yang korupsi. Dan benar-benar 99 itu dilebokilah teman-temannya politik di situ. Ini mau partai komunis. Ini bukan membenarkan komunismenya, bukan. Ini loh perkataan Ibnu Taimiyah tadi loh. Mungkin nek senajan kafir, tapi nek bisa bersikap adil itu akan ditolong. Dan 1 peti mati itu tidak pernah ditempati Zhuangzi.
Dan begitu korupsi di Cina sudah hampir hilang, bisa dibilang secara makro dan nggak ada, Zurongzi pun menghilang, tapi juga dibunuh nggak mati, hilang gitu. Dan yang melanjutkan Xi Jinping, dan Xi Jinping kayak nemu nopo dalan tol, omah harus komplit, dan tidak menutup kalau membangkit. Yang susah itu kan yang memulai. Makanya BP Allah Subhanahu Wa Taala 1.000 triliun itu fakta, bukan dusta, bukan ilusi. Ya, itu nek levelnya saya, isomnya yang mengandalkan dengan itu levelnya mungkin ya negara. Cuma saya nggak negara dalam artian yang memutuskan hukum itu. Yang jangan pilih dan anggota dewan itu ada aturan koruptor dihukum mati, rawani, negara kok tidak kena DPR gitu kan. Makanya selama itu tidak ada, ya sudah ini terus gitu kan. Muter-muter kita di sini terus. Gitu. Nah tinggal nanti apa tidak disampul malaikat saya bisa sadar gitu kan. Nah, tidak tahu kan. Kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di levelnya kita, gitu. Termasuk bentuk kedoliman adalah Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun. Wong didik bukan bayar utang kuwi dolim. Nah niku kita banyak ngono kuwi. Nek pas butuh nyedaki ngomong apik halus unduk-unduk gitu kan. Begitu wayahe bayar dipakai ngomong nesu-nesu galak timbang segawon. Ya Allah. Dan Nabi mengingatkan orang-orang yang enggak mau bayar utang, hati-hati ada kehancuran di depan mata. Nabi bersabda man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain, pengen orang itu hancur, ya Allah akan hancurkan dirinya. Tapi kalau dia mengambil, pengen membayar, melunasi, mengembalikan, Allah akan mudahkan jalan ke sana. Makanya panjenengan yang hari ini punya utang itu banyak-banyak berdoa untuk dimudahkan bayar utang. Jangan malah ketok kantong kayak orang beban, padahal utang ini lebih bisa pirang-pirang. Dan nanti Nabi mengingatkan lagi nafsu mu'min mu'alaqatul bidain hatta yudhu anhu. Jiwa kita, roh kita itu tidak akan pernah bisa masuk surga kalau masih punya utang yang belum dibayar. Sampai Nabi mengatakan yukfaru lisyahikul dzambin illa dain. Orang mati saya itu bisa masuk surga dengan cepat tanpa hisab, tanpa adab, tapi goro-goro dia utang orang iso. Nanti dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan ma subhanallah ma nazala minat tasjid. Maha suci Allah barusan yang turun ini ancaman yang mengerikan. Apa ya Rasul? Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang mati di jalan Allah, mati syahid, dihidupkan lagi, kemudian mati lagi, dihidupkan lagi, mati lagi yang ketiga, mati syahid nanti yang keluar. Tidak bisa masuk surga, kenapa? Pak alaihi dain, karena dia punya utang. Makanya mati syahid 3 kali aja tidak bisa masuk surga karena punya utang, apalagi matinya nggak mati syahid itu tambah nggak bisa Pak. Makanya tadi yang saya bilang koruptor itu tobatnya nggak cuma nopo nek bareng orang tobatnya dimunggah kaji murah kanggo harus dikembalikan semuanya. Makanya kita seorang muslim ketika melihat potret seperti itu jangan pernah pengen wis ben kita itu punya rezeki seadanya, punya duit seadanya. Di rumah kan ada semiliar Pak. Niku cukup alhamdulillah gitu kan. Nah, ra usah bayarnya semua penting halal thayyibah masuk di dalam rumah. Nah itu yang kita kasihkan ke anak istri kita. Mohon Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan. Jadi ada doa spesial yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana ya malikas samawati wal ard, ya Rabb kami pemilik langit dan bumi, anta alamu bi ahwalina wa anta alamu bi hajatina. Engkau lah yang lebih tahu keadaan kami dan Engkau yang lebih tahu tentang kebutuhan kami. Bi hadhil majlis al-mubarak wa bi hadhihi al-qaryah al-mubarakah narfa'u aydina ilaika. Di majlis yang penuh berkah ini dan di kampung yang insyaallah berkah ini kami menengadahkan tangan kami kepadamu. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada Engkau wa natawajjahu ilaika, dan kami hadapkan wajah kami kepada Engkau, wa narju rahmataka wa fadlak, dan kami berharap karunia dan rahmat dari Engkau. Faqbal du'a'ana wastajib mas'alatana, maka terimalah doa kami ini dan kabulkanlah permintaan kami ini.
innaka antas samiul qaribul mujib. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al-mubarakah bisihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung ini keberkahan dan kesehatan serta keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in. Dan lindungilah mereka yang hari ini dalam kondisi sehat dari segala penyakit dan musibah. Washfi man kana maridun syifa'an la yughadiru saqaman. Dan sembuhkanlah mereka yang hari ini dalam kondisi sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim. Dan mudahkanlah semua urusan-urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj. Dan angkatlah segala kesulitan dan kesempitan yang mereka alami. Waftah lahum abwaab rizqil halal al-wasi' al-mubarak. Dan bukakanlah kepada mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum, lunaskan utang-utang mereka. Wa fukka kurbatihim, dan lepaskanlah semua kesempitan mereka. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bighairi daf'in samanin ya akramal akramin, jika perlu tanpa membayar apapun, wahai Rabb yang Maha Mulia. Warzuq man la walada lahu ad-durriyah as-salihah, dan karuniakanlah kepada warga di sini yang belum memiliki keturunan yang salih dan salihah. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun salihin wa barin, dan jadikanlah anak-anak cucu mereka yang mereka sudah punya keturunan sebagai anak-anak dan cucu-cucu yang salih dan berbakti. Wahfad usaruhum al-mutazawwijah, jagalah keluarga-keluarga mereka yang hari ini berumah tangga. Wasbah bainahum fil mawaddah wa rahmah, dan satukanlah mereka dalam cinta dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan bagi yang belum menikah atau sedang tidak punya pasangan, wa yassir lahu zawaj bi shalihin aminin wa shalihatin aminatin, maka mudahkanlah untuk bertemu dengan pasangan yang salih dan salihah dan penuh amanah. Waj'al azwajahum umana ala yakunun, jadikanlah pasangan mereka orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, dan bagi mereka yang hari ini punya rumah, jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun farzuqhu baitan min ghairi riban wa ladainin mut'ibin, maka berikanlah rumah buat mereka yang belum punya rumah yang bebas dari riba dan dari hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas salihin, jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang yang baik. Wa ahwanahum minal mu'minin, dan saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Wajannibhumul mu'dhina wad dhalina wal mufsidin, dan jauhkanlah hidup mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, orang-orang zalim dan orang-orang yang menyebar kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, dan lindungilah mereka warga kampung ini dari segala kebatilan, kesesatan dan orang-orang yang membuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka ini kampung yang penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh ilmu dan penuh iman. Waufiq li huduril majalisil ilmiyah, dan berilah taufik kepada mereka untuk senang bermajelis ilmu. Waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikanlah majelis ilmu itu sebagai cahaya di hati-hati mereka. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannah ma usarihim duna hisabin wala adabun wa ma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama dengan keluarganya tanpa hisab dan tanpa adab, membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta